Selamat siang, Pak Ki dan kakak-kakak asisten. Jadi pada video ini, saya akan menjelaskan tentang acara 5, yaitu pemasakan buah dan brownie. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh asetilen terhadap pemasakan buah pisang. Kemudian tujuan yang kedua, mengetahui proses browning pada buah apel dan nanas. Metode. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada lap, wadah dengan tutup, plastik, wadah, telenan, dan pisau. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah buah pisang yang masih hijau, yaitu yang belum matang, karbit yang sudah dicairkan, buah apel, dan buah nanas. Cara kerja pada pemasakan buah. Pisang yang belum matang disiapkan, kemudian karbit bubuk dicairkan. Lap kemudian dicelupkan ke dalam karbit yang sudah dicairkan, lalu diletakkan pada wadah. Pisang kemudian diletakkan di atas lap yang sudah basah. Wadah ditutup dan ditunggu selama 3 hari. Kemudian untuk cara kerja pada browning, yaitu buah apel dan buah nanas disiapkan, kemudian buah dipotong. Buah selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik dan ditutup. Buah apel dan nanas diamati hingga mengalami browning. Hasil dan pembahasan. Hormon tumbuhan atau fitohormon merupakan senyawa yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan tanaman. Senyawa ini diperlukan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Fitohormon merupakan substansi organik yang disintesis pada organ-organ tertentu dan dapat ditranslokasikan pada bagian lain dalam tanaman. Selain diproduksi oleh tanaman, beberapa bakteri dan fungi tanah juga mampu menghasilkan fitohormon. Hormon-hormon tersebut mengendalikan atau trigger tanggapan spesifik melalui proses biokimia, fisiologis, dan morfologis. Fitohormon juga aktif pada bagian organ tempat senyawa tersebut disintesis. Senyawa tersebut juga disebut sebagai zat pengatur tumbuh. Kemudian fitohormon berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman ketika mereka berada pada konsentrasi yang sangat rendah. Adapun pada saat konsentrasi yang tinggi, senyawa ini akan bersifat racun. Pisang merupakan salah satu buah yang tergolong dalam buah klimaterik yang mengalami lonjakan kematangan meski telah melewati proses pemanenan. Perubahan warna pada pisang diikuti dengan perubahan tekstur menjadi lunak, peningkatan kadar gula, penurunan kadar pati, dan perubahan produksi CO2 yang meningkat secara tiba-tiba merupakan salah satu tanda pola respirasi buah klimaterik. Buah klimaterik adalah buah setelah dipanen mengalami laju respirasi yang terus meningkat dan terjadi proses pematangan. Etilen merupakan salah satu senyawa volatil atau mudah menguap yang dibebaskan pada waktu terjadi proses pematangan dan merupakan hormon yang dibutuhkan dalam proses pematangan. Pengembangan warna ditingkatkan melalui stimulasi sintesis pigmen dalam apel dan tomat atau penghancuran klorofil dalam pisang dan jeruk. Etilen yang diberikan dapat menyeragamkan pematangan buah dan biasa disebut sebagai pemeraman. Selama pematangan dalam buah-buahan klimaterik termasuk pisang, etilen mengatur perubahan warna dan reduksi kadar klorofil, peningkatan karotenoid atau antosianin, gula, dan biosintesis senyawa organik yang mudah menguap. Etilen dapat berupa alami yang diproduksi dari buah itu sendiri atau etilen buatan berupa gas C4H4 terkompresi yang diencerkan ke udara untuk mendukung pematangan buah. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh hasil pemasakan buah seperti pada tabel 1. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 1, dapat diketahui bahwa buah pisang pada hari pertama yang diberi perlakuan dengan etilen memiliki warna hijau dan tidak beraroma. Kemudian buah pisang yang
pada hari kedua yang diberi perlakuan dengan etilen memiliki warna kuning dan aroma yang banyak. Kemudian buah pisang yang diberi pada hari ketiga yang diberi perlakuan dengan etilen memiliki warna yang kuning dan aroma yang banyak. Berdasarkan hasil pada tabel 1 juga dapat diketahui bahwa buah pisang pada hari pertama yang tidak diberi etilen memiliki warna hijau dan buah pisang tidak beraroma. Kemudian buah pisang pada hari kedua yang tidak diberi etilen memiliki warna sedikit kuning dan pada buah sedikit beraroma. Kemudian buah pisang pada hari ketiga yang tidak diberi etilen memiliki warna kuning dan pada buah sedikit beraroma. Pembahasan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 1, dapat diketahui bahwa buah pisang yang diberi perlakuan dengan etilen lebih cepat mengalami perubahan warna dan aroma dibandingkan dengan buah pisang yang tidak diberi perlakuan dengan etilen. Hal ini dikarenakan etilen akan menyebabkan perubahan permeabilitas dalam sel yang mengakibatkan adanya penghancuran klorofil dalam kloroplas yang menyebabkan sel buah tidak terlindungi dan menunjukkan warna pematangan buah. Perubahan warna hijau menjadi warna kuning menurut arti DKK 2018 disebabkan oleh struktur klorofil yang rusak oleh perubahan pH dalam cairan sel, proses oksidasi, dan aktivitas enzim klorofilase. Enzim mengkatalisis hidroksilasi monofenol menjadi odifenol ke O-quinon. Nah, quinon yang terbentuk adalah zat yang reaktif, yang biasanya bereaksi lanjut dengan quinon lainnya, asam amino dan protein untuk menghasilkan senyawa berwarna. Karbit atau CaC2 merupakan bahan penghasil gas yang dapat memacu kematangan buah dan perubahan warna buah dari hijau menjadi kekuningan. Karbit yang diberi air akan menghasilkan asetilen atau panas dan kapur semi padat kalsium hidroksida dengan reaksi seperti di bawah ini. Buah yang dimatangkan dengan kalsium karbida mempunyai tekstur dan warna yang baik, tetapi aromanya kurang disukai. Penggunaan kalsium karbida dapat membahayakan bagi kesehatan yang disebabkan karena adanya racun arsenik dan fosforus yang terkandung di dalam karbid. Browning adalah terbentuknya warna coklat pada bahan pangan secara alami karena adanya proses tertentu. Buah setelah dikupas menjadi coklat disebabkan oleh aktivitas enzim polifenol oksidase yang dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi O-hidroksifenol yang selanjutnya diubah kembali menjadi O-quinon. Gugus O-quinon inilah yang membentuk warna coklat. Nah, buah klimaterik yaitu dipetik, buah masih mengalami proses pematangan, di mana proses pematangan masih dapat terjadi setelah buah dipanen dari pohonnya, dan pada buah klimaterik terjadi peningkatan laju respirasi yang mencolok bersamaan dengan proses pematangan disertai dengan perubahan fisik maupun kimia pada buah, sehingga buah klimaterik dapat dipanen sebelum terjadi pematangan. Pada buah klimaterik, produksi etilen cenderung naik secara bertahap sudah dipanen. Sementara pada buah non-klimaterik, produksi etilennya tetap dan tidak memperlihatkan perubahan yang nyata. Proses browning enzimatis disebabkan karena adanya aktivitas enzim pada bahan pangan segar, seperti pada susu segar, buah-buahan, dan sayuran. Pencoklatan enzimatik terjadi pada buah-buahan yang mengandung substrat fenolik, di samping katekin dan turunannya seperti tirosin, asam kafeat, asam klorogenat, serta leukokantosianin dapat menjadi substrat proses pencoklatan. Senyawa fenolik dengan jenis ortodihidroksi atau trihidroksi yang saling berdekatan merupakan substrat yang baik untuk proses pencoklatan. Reaksi ini dapat terjadi apabila jaringan tanaman terpotong, terkupas, dan karena kerusakan secara mekanis yang dapat menyebabkan kerusakan integritas jaringan tanaman. Hal ini menyebabkan enzim dapat kontak dengan substrat yang biasanya merupakan asam amino tirosin dan komponen fenolik seperti katekin, asam kafeat, dan asam klorogena, sehingga substrat fenolik pada tanaman akan dihidroksilasi menjadi 3,4 dihidroksifenil
fenilalanin atau dopa dan dioksidasi menjadi kuinon oleh enzim fenolase. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diketahui hasil pencoklatan pada buah apel dan nanas seperti pada tabel 2. Berdasarkan hasil pada tabel 2, dapat diketahui bahwa buah apel yang diberi perlakuan dimasukkan ke dalam plastik dan buah apel yang diberi perlakuan tempat terbuka berubah menjadi coklat pada 1200 detik. Namun, warna coklat yang ditunjukkan pada buah apel dengan perlakuan tempat terbuka lebih pekat dibandingkan pada buah apel yang diberi perlakuan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian buah nanas yang diberi perlakuan pada tempat terbuka dan perlakuan dengan dimasukkan ke dalam plastik tidak menunjukkan perubahan warna dengan waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat diketahui bahwa buah apel lebih cepat mengalami browning dibandingkan dengan buah nanas. Hal ini dikarenakan jenis pada kedua buah yang berbeda. Buah apel merupakan buah klimaterik, sedangkan buah nanas merupakan buah non-klimaterik. Pada buah klimaterik, produksi etilen cenderung naik secara bertahap sesudah panen, sementara pada buah non-klimaterik, produksi etilennya tetap dan tidak memperlihatkan perubahan yang nyata. Perubahan warna yang diikuti dengan kadar gula, penurunan kadar pati, dan perubahan produksi CO2 yang meningkat secara tiba-tiba merupakan salah satu tanda respirasi buah klimaterik. Nah, buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen mengalami laju respirasi yang terus meningkat dan terjadi proses pematangan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Etilen pada buah pisang menyebabkan perubahan permeabilitas dalam sel yang menyebabkan adanya penghancuran klorofil dalam kloroplas yang menyebabkan sel buah tidak terlindungi, yang ditunjukkan dengan warna kuning pada buah pisang. Kemudian, yang kedua, buah apel yang diberi perlakuan yang dimasukkan ke dalam plastik dan buah apel yang diperlakukan tempat terbuka berubah menjadi coklat pada 1200 detik. Namun, warna coklat yang ditunjukkan pada buah apel tempat perlakuan terbuka lebih pekat. Buah nanas yang diberi perlakuan pada tempat terbuka dan perlakuan dimasukkan ke dalam plastik tidak menunjukkan perubahan warna. Pagi Pak Ki dan kakak-kakak asisten. Jadi pada video ini saya akan mempraktikkan acara yang kelima, yaitu tentang brownie. Nah, untuk sampelnya itu ada buah apel sebagai buah klimaterik dan ada buah nanas sebagai buah non klimaterik. Serta untuk alatnya itu ada pisau, kemudian ada kantong plastik dan ada wadah. Jadi cara kerjanya yang pertama, buah potong
buah mengalami proses browning dihitung dengan stopwatch.